Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita lagi bareng Agung Lendeo. Mogu Sato. Nah, Agung, Apa? kita bingung mau mulai dari mana, coy. Udah. Karena angka prestasi itu kayaknya terlalu banyak ya. Waduh, Sultan. Lalu itu. Nah, kita dengar kalau kemarin kan sebelum podcast ini, Nah, kita sempat bercerita dengan orang Bintauna yang sok lucu itu. so lucu ya? So lucu Oke. dia. Farid Mamonto. Oh, Farid. Ya. Ya. Nah, kita dengar ada bikin mini show, Kang. Oh nih. Iya. Kemarin orang itu ada buat mini show. Itu pertama di Bournemouth. Orang buat mini show yang Pertama di Bournemouth ya? Pertama di Bournemouth. Oh. Pertama di Bournemouth. Ya. Stand up comedy. Mini show stand up comedy. Ya. Ah. Harus ada tanda kutip berarti. Iya, stand up comedy. Ya, siap. DP lokasi di Broko atau memang di Holistik juga? Ada 2 kecamatan yang ada yang orang ada backing. Iya. Pertama di Boroko, kemudian di Bintauna. Ada buat mengenai Farid P podcast. Bukan podcast. Sorry. Orang yang sok lucu mimpi. Orang solusi pemimpi. Tapi biarpun mimpi kecil tapi Sangat luar biasa. iya, harus support. Tapi jujur menurut kita sih orang Bournemouth perlu orang-orang seperti Farid ya, karena yang pertama itu dia bisa bermimpi untuk daerah yang belum ada apa-apanya menurut kita sih ini. Iya. Karena maksudnya tolong bercerita dari segi karya Oke. segi seni ya. Iya. Karena belum ada apa-apa sih menurut kita, maksudnya belum ada kayak contoh ya, kita pernah bilang Pak Farid sih, kita bilang Farid, orang belum ada Novia Bahmitnya orang Bournemouth. Oh iya. Betul. Belum ada Braganya orang Bournemouth. Iya. Nah, makanya kita juga sedikit terharu juga sih sebenarnya. Maksudnya ada juga maksudnya orang-orang berpikiran seperti Farid itu. Nah, alangkah lebih bangganya kita dengan Angko yang satu angkatan dengan kita. Iya, terus satu angkatan ya. Asli. Terus satu angkatan Tora, satu angkatan. Masih zaman SMP kalau nggak salah ya. 2007. 2000 ya. 2007 ya. Oke, iya. Tapi sebelum orang bercerita lama, lagi semuta minum kopi. Wah, ada kopi. Ada kopi nih. Terima kasih Holistik. Terima kasih Holistik. Sudah support lokasi. Aduh. Terima kasih, Po. Tuh, kita taruh di sini, Joy. Supaya nggak bikin kacau. Oh, atau taruh sini, Joy. Aman Kang sini. Senyamannya ini. Yo, Arai. Oke. Thank you Sobantu. Kita mau rasa holistik kopi dulu. Rasakan nikmatnya. Apalagi di barista ini Kece. Wey. Ulala. Bilang Lam, nak masuk di frame. Kita bilang sudah aja, kita belum siap. Ada pancing ya. Ya, Rai. Oke, seduh dulu. Mantap. Teman-teman mesti rasa kopi di Holistik. Oh, mesti rasa dan mesti datang tentunya. Mesti ada rasa dan mesti datang, betul. Mesti rasa dan mesti datang. Karena yang punya juga orang teman-teman anak muda. Iyo. Tapi kalau kita mulai ini kan ada kopi. Tapi kayak mesti ada cemilan ini. Siap. Ada cemilan. Jangan lupa. Tenang. Oh, ada cemilan. Wah, ada sponsor. Waduh, sponsor. Apa sponsornya apa nih? Kripik stick and keripik double A. Ini apa kira-kira ya? Nunuka. Jadi ini keripik ini orang Nunuka yang backing. Oh. Nah, kebetulan waktu kita ada kegiatan di Nunuka, kita sempat rasa dan Angko rasa luar biasa. UMKM. Memang tekniknya harus digigih nih. Teknik babu kayu mesti digigih. Nggak enak kalau kita mau gigi, Kang. Iya, enak. Kalau pakai gunting. Manual. Bismillah.
Enak toh? Enak. Iya. Gurih sekali DP rasa juga tekstur. Selain promosi, tapi ini asli enak, men. Asli enak. Jangan lupa teman-teman, kalau misalnya ngoni mau beli, nanti mungkin pesan melalui Randi mungkin. Iya, boleh di Mosombia Podcast juga boleh. Nanti kita taruh DP kontak di link deskripsi. Iya. Asli ini enak sekali, cuy. Siapa tahu lagi kalau misalnya ada sponsor-sponsor yang baru juga mau masuk. Atau dari sisi pemerintah. Sisi pemerintah juga boleh. Yang mau sponsor Pataroma Support, boleh. Boleh sekali, guys. Wah, Gung. Nah, Sambil makan ya. oke. Sorry ini minta maaf sekali. Sudah santai. Kita duluan bahas fisik. Oh, mengenai kita fisik. Iya. Oke. Yang paling pertama kan orang SMA maksudnya orang sekolah di SMA ya udah maksudnya sekolah aja. Iya. Bagaimana kalau di kuliah? Maksudnya kan pemilihan jurusan harus sesuai juga ya. Iya. Ya nah mungkin masuk polisi tuh. Itu betul. Mungkin lah kan. Ya, pasti kuliah lah. Kuliah. Jurusan paling pertama terbesit Pak nganape pikiran itu apa, Gung? Maksudnya jurusan ini kayaknya teknik sipil ini kayaknya. Atau inilah ini. Kalau jujur mengenai fase dari SMA ke kuliah jenjang kampus, kita awal itu kita mau masuk pertama terpikir Pak kita itu mau masuk informatika. Awal informatika, suka sekali informatika, apalagi Kenapa informatika? Kayak kita bayangan kayak informatika itu kayak kita sempat pikir, soalnya kita kemarin suka nonton film toh, kayak Boni tentang film ini Jumper. Soalnya kita kurang tahu ya film. Iya, mungkin film Jumper. Jadi kita mau nonton kayak salah satunya film itu. Baru kemudian tentang hack. Begitu, Bung. Itu timbul inspirasi dengan informatika. Iya, itu dia. Itu awal pertama kita mau masuk di kampus, mau masuk jurusan itu. Kok maksudnya daftar informatika? Baru di pikiran. Baru di pikiran. Iya, baru di pikiran. Baru di pikiran. Nah, baru? Setelah kita waktu ada itu kan awal. Setelah kita pikir ulang, soalnya waktu masih SMA, kita berpikir jangka panjang waktu itu. Kayaknya kalau misalnya mau masuk di kampus, kayak cocoknya mau jurusan apa? Gitu. Baru ada lihat salah satu mata pelajaran. Kantor kan pernah jadi siswa, no? Tentunya ada. Kayak pernah balia. Kayaknya seni budaya ini cocok dengan kita jiwa dang. Nah, apa di bidang sini? Kita cocok. Akhirnya sempat ke kampus waktu awal mendaftar. Kita langsung bertanya. Di jurusan di kampus ini ada ini enggak tentang pelajaran seni budaya? Oh, ada. Waktu itu kita sempat bertanya di ini, apa DP nama survei kalau nggak salah di kampus. Bilang ada. DP nama jurusan UNG. Kita juga kuliah di UNG. Kita juga alumni dari sana. Alumni di sana. Pas ada ada tanya jurusan seni budaya itu apa? Belum ada. Di Fakultas Sastra dan Budaya DP jurusan Sentra Tasik. Seni, drama, tari dan musik. Dari awal lah situ kita mulai berpikir, berarti harus selesai kita di jurusan itu. Harus. Nah, Gung, maksudnya ada kan orang mau kuliah itu berpikir bahwa kita mau kuliah for kita pay income sekian, kita pay ini sekian. Kita masuk, misalnya contoh kalau kita masuk teknik karena kita suka masalah bangunan, bangunan jalan mungkin begitu ya. Kita dulu berpikir begitu dan mungkin ada beberapa orang yang masuk teknik yang berpikir kita pay income sekian kalau kita lulus dari sini. Atau misalnya kita ikut jurusan ilmu politik. Bacalek. Bacalek.
Itu waktu kemarin. Waktu kemarin. Ya, oke. Mungkin kan beberapa orang berpikir DP income. Nah, karena waktu daftar ada pikir income enggak? Di seni dan apa itu, teater dan sebagainya itu. Kalau kita nanti setelah kita masuk, Hmm. ternyata di seni itu berbeda dengan jurusan kayak yang Randi bilang tadi itu mengenai apa kayak sistem informasi. Ya. Gitu. Kalau di seni itu malahan salah satu faktor yang mungkin orang umum so tahu, apalagi yang diisi Jogja mungkin atau di IKJ mungkin. Kalau patong jurusan yang di Gorontalo itu salah satu faktor yang baking sampai dia keluar atau dia berhenti itu doi. Dia apa alasan doi? Ya. Doi itu banyak sekali orang berapa? Banyak puluhan juta masih di jurusan seni. Bahkan masih kuliah so dapat ya? Dapat. Dengan puluhan juta jaga dapat. Ya. Kita sempat kemarin ada tawaran-tawaran waktu kita ada kuliah. Termasuk tahu Pak ini Isal Gorapu? Ya. Nah, Isal Gorapa. Isal Gorapa itu kita senior di jurusan itu. Tapi dia kayak senior pertama di jurusan itu. Iya, karena di jurusan Pak kita itu jurusan Sendra Tasik itu pertama itu 2008, antara 2008 2007. Berarti karena kurang lebih angko masuk ya baru-baru lah. Iya, iya. Masih terhitung baru berarti. Masih terhitung baru. Dan kita pada saat masuk di jurusan itu banyak panggilan-panggilan kayak job-job, mau tampil di ini, tampil di ini, dan ada DPV juga begitu. Kita berpikir kalau berapa kali sih kita sempat berpikir oh ya harus mau coba-coba dulu ini. Ya. Tapi kalau mau lihat pengalaman dari senior-senior atau tamang-tamang lain kayak berpikir kalau misalnya mau terus begini kayaknya nanti setelah aja kalau wisuda. Ya. Kita berpikir begitu. Berarti waktu ngana masuk itu memang tidak berpikir income, just kuliah saja. Just kuliah. Dan satu pergaulan sih. Oh iya. Ya, pergaulan. Berarti circle memang membawa ngana pergi di itu jurusan. Iya, circle. Iya. Nah, kita pernah dengar ada cerita khusus dengan rektor. Rektor atau apa itu? Sorry, kita kurang tahu, makanya kita mau tanya ini. Kayaknya lebih ke rektor mungkin yang Rani pernah dengar kayaknya. Tentang apa itu? Jadi tadi kan kita kan masuk di kuliah tuh. Oke. Jadi waktu kita setelah lulus kuliah, kita itu ada masuk di Gorontalo. Mendaftarlah kita di situ. Ya. Mendaftar. UNG ya. Gunting botak. Pasti ya adik-adik yang mau masuk kampus ngoni pasti mau gunting botak ngoni. Itu dipastikan itu. Gundul. Yoi. Bukan gundul-gundul dari Kobuzer gundul-gundul pacul. Gundul pacul. Kita masuk babaris di indoor. Tiba-tiba kita masuk koran. Masuk koran kita. Masuk koran. Di situ ada salah satu media yang mengatakan di koran itu angkatan ini mendapat kayak mahasiswa terunik. Dan itu kita muka terpampang di situ. Segede-gede gaban. Segede gaban. Ini kan lebih koran toh. Iya. Kita begini. Pose aja. Pose aja. Ya. Ada kaget. Kita sadar ada kamera. Iya. Itulah kita untuk awal mula ada masuk kampus. Iya. Berarti memang waktu koran itu memang muka full dah. Memang dan itu ada simpang. Ada simpang untuk koran. Ada gunting, ada simpang. Karena itu termasuk kayak kalau mau bilang sama orang bisa story of my life. Yoi, story of my life. Iya. Iya, yoi. The sinners know. Nah, berarti seiring dengan berjalannya waktu, maksudnya di jurusan itu banyak tuh DP. Maksudnya
orang bermusik, mungkin jadi vokal atau MC ada nggak? Untuk MC ada. MC mungkin MC teater ada. dan sebagainya. Aktor. Angko lebih condong kemana? Kita lebih condong di bidang acting kita. Di teater. Di bidang acting. Karena kenapa kita bidang acting? Yes. Karena ada kita salah satu keinginan lah. Pastinya daripada kita pribadi masa orang lahir di bumi cuma untuk hal-hal kecil, pastinya hal-hal besar orang mau capai. Iya orang tuh. Asli. Itu dia. Fisik boleh kacili, itu dia dari maksud. Hampir tidak sampai. Nah, kita setuju itu, Gung. Memang kalau menurut kita juga sih, maksudnya di Bolmut ini kan mimpi cuma itu aja. Kalau orang bahasa Indonesia begitulah. Mimpi di Bolmut itu cuma itu aja. Kita bukan menyepelekan mimpi yang sudah ada, tapi yang pasti ketika orang Bolmut, maksudnya orang tua orang Bolmut dan anaknya semua selesai SMA, orang pasti berpikir masuk jurusan ini supaya mau masuk ini. Dan pasti itu kalau ndak Polri, TNI, ASN, pasti kan yang bawa gitu toh. Itu kan secara umum. Iya, makanya kita maksud orang juga sebagai maksudnya orang Bolmut asli ya bisa menurut kita dengan Angko ada di teater ya? Iya, teater. Aktor, sorry. Aktor atau apa? Lebih kan jurusan Seni Tasik, tapi kita divisi ke teater. Nah, mungkin Angko sekarang ini lagi menawarkan mimpi baru untuk orang generasi, betul nggak? Pastinya kalau itu kita selalu realisasikan untuk itu. Makanya, jadi begini guys, nama orang juga maksudnya jangan takut juga orang maksudnya ketika tidak jadi PNS, jangan terlalu maksudnya ada kan orang yang jadi PNS, yang jadi anggota Polri, yang jadi anggota TNI kan sampai semua gila lah. Iya toh. Setelah lo mungkin ngonipis jalan bukan di situ. Iya toh. Bukan di situ ngonipis jalan. Asli kan? Mungkin ya seperti Agung, maksudnya seorang Agung yang mohon maaf fisik kecil tapi menawarkan mimpi yang sangat besar menurut kita ya. Menurut kita kan. Iya. Nah, pertanyaan yang memang kita suka sekali mau tanya ini, Gung. Kiapa Bolmut Angko petitik berkarya? Kiapa Bolmut? Maksudnya kiapa? Sorry, sekarang kesibukan apa? Oh, kesibukan kita guru sekarang. Guru seni. Ya, guru. Guru. Ya. Nah, kiapa guru? Kiapa Bolmut DP lokasi? Maksudnya untuk job yang sangat besar kita rasa begini, ada juga orang-orang yang fisik kurang, tapi dorang juga tidak mengolah dorang PK lebihan. Nah, menurut kita Angko itu, mohon maaf, fisik kurang tapi kelebihan besar. Jadi kalau di kota-kota besar menurut kita juga akan diterima sih. Siapa Bolmut cuy? Dari pertanyaan itu kita mau jawab dulu ya. Mungkin sesuai dengan DP cerita dah. Siapa di Bolmut? Sementara kita mimpi itu besar. Sebenarnya kalau secara jujur kita mau jadi ASN. Kalau secara jujur atau jadi guru. Waktu kita pikiran kemarin itu, siapa yang jadi guru. Tapi mau tidak mau apa yang terjadi sekarang harus jalani itu. Harus jalani. Persoalannya begini. Kita kemarin ada beberapa orang-orang yang bilang ke kita, Gung, ngan ini kok di Jakarta laku. Asli men. Makanya kita pertanyaan itu besar sekali. Iya. Aduh. Cuma sebagian orang menjawab begitu kita. Kalau menurut kita penilaian orang, kalau orang jawab begitu sama dengan ngana menurut kita ya, kayak sama-sama orang berpandangan tentang kita bahwa kalau kita ini secara kita pribadi DP jawaban kalau untuk fisik so begini baru DP tawaran mau ke Jakarta tampil di TV orang mau tertawakan menurut kita janganlah. Tadi mau jadi begitu. Kalau untuk menjadi misalnya sama dengan
apa ya, kayak mulia, salah satunya yang di televisi kayak OVJ. Iya. Nah, itu kan orang semua tahu dong, Iya, toh. iya, iya. Kayak Mutola Motatoki do anggap lucu, Iya, 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 mungkin hal-hal lain orang mau angka. Iya, iya. Mungkin secara tampilan visual, orang masyarakat yang Bali ya lucu. Tapi orang yang melakukan itu, orang nyaman atau tidak? Betul Nah, sih. Maksudnya, tapi memang masing-masing profesi itu ada beberapa konsekuensi, pastinya. Cuma kita berpikirnya kayak enggak, no. Soalnya begini, waktu kita ada kuliah, ada tapi dosen yang bilang, dan bahkan kita juga dia ambil sebagai aktor pada dia. Nah, dia bilang begini, kita kan sempat bilang pada itu, Pak, kita ini suka mau ke Jakarta. Ngapain kamu ke Jakarta? Dia bilang, mau suka tampil di televisi. Nggak usah lah, Gung. Nggak usah, kalau ini yang gitu-gituan nggak usah. Ini dosen seni yang bilang. Dan dari sekian orang bilang hanya dia yang pikirannya itu menurut kita berbeda dengan pikiran orang lain. iya, iya. Nah, Memang terkadang orang harus memilih juga, maksudnya orang harus berpikir juga bahwa siapa orang berpikir beda ya? nah Iya, itu betul dia juga ya. sih. Kan demi kenyamanannya orang Iya. mana yang mau terima dang. Dia bilang begitu. Siapa ngana ini, kau ini suka orang mau tertawakan so ngana pe fisik begini. Iya. Secara mulut dengan hati, di hati kita lebih dengar. Iya juga sih. Masa kita cuma kalau sebagai bahan lucu-lucuan kayaknya kurang menurut Ngapain, kita. ya? Ngapain? Mesti ada pilihan lain menurut Iya, kita. siap. Mesti ada pilihan lain. Dan buktinya kan sampai saat ini mungkin alam semesta sampai kita di Bolmut sekarang itu jadi guru itu kita nih tahu. DP jalur itu kita nih tahu. Iya. Tiba-tiba kita jadi guru sekarang. Nah, kalau mau bilang nggak, ada pengalaman waktu kemarin waktu masih kita SMP itu. Itu kan satu angkatan bang, toh. Nah, SMP. Ada satu dimana kita masih ingat sampai sekarang. Dia mau bilang bagi kita, bukan dia mau bilang bagi kita. Dorang kayak bercerita, baru kemudian Kak menyoroti, dong bilang, bagaimana kalau ngana mau pakai baju SMA? Bagaimana kamu pakai baju SMA? Iya. Nah, DP lama-lama kemudian, so SMA ini. Iya. Nah, so SMA, pas SMA. Orang yang mau bilang pak kita ini rupa taruh pada mindset. Iya. Bilang, Gung, kalau ngana duduk di kursi bagaimana dong jangan tanya-tanya begitu dong toh? Atau bagaimana kalau ngana jadi guru Nah. Jadi guru dong. Kayak anak-anak mau ini pangana ini. Iya, iya, iya. Itu sebelum kita tahu kita jadi guru. Iya, iya. Tapi sekarang DP apa ya DP kenyataan ya? kenyataan yang sekarang berarti itu DP doa untuk kita. Asli sih. Asli sih itu. Kita begitu Kenyataan adalah doa ya. Iya, iya. Iya, betul. Jadi kalau menurut kita sesuatu yang negatif itu harus orang terima dang. Kalau misalnya mau terima semua, orang pediri kapan mau ini dang? Asli. Mau damai dengan pediri. Iya, Ya, iya, iya. itu juga. Maksudnya sesuatu yang negatif juga menurut kita ketika tuh orang yang sebagai acuan untuk orang berkembang, bahkan lebih baik lagi. Iya, iya, iya. Dan ini buat teman-teman yang merasa bahwa punya ilmu luar biasa. Kita walaupun terkemas dengan apapun itu, angkope alasan jadi guru, kita respect sih. Karena begini, kebanyakan orang ketika punya ilmu yang luar biasa, ketika punya mindset yang luar biasa, ketika punya pangkat yang luar biasa, orang pasti akan berpikir 1000 kali untuk balik pada orang pe daerah. Iya nggak sih? Iya, iya, iya. Iya toh? Menurut kita, angkope keputusan luar biasa. Maksudnya, dengan menjadi guru teater atau guru aktor guru seni budaya lebih guru banyak. seni budaya lah. Cuman lebih condong ke aktor ya, acting di bidang acting, Iya. bidang seni peran lah. Benar. Apa? Bidang seni peran. Oh, bidang seni peran. Nah, menurut kita itu sesuatu hal yang orang Bolmut ini kayak kurang begitu dang di sini. Iya, iya, iya. Ya, orang mau tunggu siapa lagi? Apakah orang harus tunggu dari SDM dari daerah lain mau ajar pat orang pe adik-adik, orang pe generasi? Tak mungkin. Iyalah, ya nggak mungkin. Bahkan orang saja berpikir untuk keluar dari pat orang pe daerah, apalagi apalagi orang.
Tapi kita respect sekali, luar biasa berarti. Cuman memang kita pertanyaan kayak tadi tuh. Iya. Apa ya, Agung, kenapa ya dia jadi guru, Dang? Itu dia. Iya sih, kita pertanyaan sangat besar sekali. Itu dia yang terjadi sekarang yang orang harus syukuri. Mungkin pertanyaan dari tamang-tamang yang dari masa lalu, atau mungkin juga jauh-jauh sebelumnya itu, tapi yang realitas sekarang yang DP jawaban dari Pak kita pribadi. Iya sih. Bukan sebagai pembuktian, tapi itulah berkat dari doa-doa kayaknya. Iya. Dan menurut kita, Gung, sama yang kita bilang tadi, maksudnya ketika ada guru khusus yang memang nganape, ada kan orang sekarang ya, sorry, mungkin banyak orang senior, orang om-om, orang tua-tua yang ada di sini ya mungkin sarjana teknik bekerja di pertanian. Iya. Sarjana pertanian mengajar seni. Itu fakta. Fakta itu. Dan itu terjadi. Iya, terjadi. Dan itu terjadi tamang-tamang 4 orang daerah ini. Maksudnya kita juga merasa miris bahwa sebenarnya kalau orang sarjana pertanian taruh di dinas pertanian, alhamdulillah, bagus berarti, luar biasa. Atau sarjana pertanian piba kobong, itu luar biasa lagi. Cocok dengan lebih jurusan. Cocok sekali. Dan menurut kita yang anak ambil itu kita rasa sangat luar biasa sih, Bung. Maksudnya tersampingkan dengan angkupe job-job lain pasti ada kan di luar, maksudnya MC lah. Kalau itu sih mulai sih, kalau mulai tipis-tipis lah. Yoi. Maksudnya terlepas dari itu, kita rasa apapun nganape niat, tapi kita rasa nganape tupoksi mengajar itu pas sih menurut kita, karena orang generasi butuh orang-orang seperti Angko ini. Nah, lanjut, Gung. Lanjut. Oke. Waduh. Kopi dulu ya. Kembali ke kopi. Yuk Katu. Terima kasih. Kita mau ini izinnya support ini. Terima kasih Randi Wedding Organizer. Mamski. Yoi. Randi Wedding Organizer yang sudah support channel ini. Terus terima kasih buat Holistic udah minjamin lokasinya, dan terima kasih buat keripik dari Nunuka. UMKM. Lokal, ini orang lokal. Support UMKM Bola Mono. Support sekali dong. Nah, Gung. Lanjut nih, Gung. Sekarang kan Somo bulan Ramadan, Somo ulang tahun Bolmut. Menurut Angko ini, maksudnya pandangan seni kan, maksudnya kan biasa kalau di kota-kota besar pasar Ramadan, bazar dan sebagainya, toh. Menurut Angko, kegiatan-kegiatan seni apa kira-kira kalau di bazar begitu? Kalau kita sih, ini kita mau cumu, karena ini berdasarkan ide. Iya. Berdasarkan kita ide. Ada sih yang kita ide, cuma ada kita bilang. Kita tawarkan di salah satu orang, kita sampaikan ini. Kita ide itu DP konsep, dia mampu menggali SDM. Dan ini salah satu bisa dikatakan, mau bilang pertama juga bisa dikatakan pertama. Dan kalau untuk bazar, mungkin secara kita sepakat dan kita support untuk bazar. Tapi di sisi lain, kita ada sesuatu yang lebih ke anak muda atau lebih ke orang yang jarang tasorot, Dang. Biasa orang yang jarang tasorot itu lebih ada kemampuan. Kita lebih ke arah situ. DP momen pas di bulan Ramadan ini, yang seperti yang ada pertanyaan tadi itu. Kita ada ide, cuma kita belum mau bilang di sini. Kita ada ide. Cuma kalau untuk akses dengan kita kayaknya, kalau untuk itu boleh ada DP gambaran-gambaran, kita boleh sih mau bilang itu. Kata kunci, Jo. Cuma satu kata, Jo. Tetap Ramadan. Oh, Ramadan ya. Ente mau pancing-pancing ente. Ada. Apa? Owner. Ada owner ini. Oh, ada owner. Halo owner. Apa, Dang? Maksudnya seni apa? Penyanyi kah atau apa, puisi kah? Dia lebih ke bukan puisi sih, lebih ke konteks musik.
konteks musik. Konteks ya. musik. Oh, ya. Nah, Secara umum. itu kan Ramadan. Nah, habis Ramadan kan apa DP nama? Mau ulang tahun Bolmut. Kira-kira seni apa bagus? Maksudnya kira-kira torang anak muda ya, sorry. Torang anak muda, bukan pemerintah. Oke. Kira-kira torang anak muda ini paling bagus sebagai apa ya? Menurut Angko dari segi seni. Kalau dari kita, Iya. kalau sebelum orang mau bikin kegiatan, ini menurut kita pandangan. Iya. Kalau sebelum orang membuat kegiatan itu, kumpul orang-orang yang berpotensi dulu. Begitu. Iya. Rapatkan secara bersama-sama. Yang orang-orang yang ada kemampuan, rapatkan sama-sama. Iya. Karena dari situ orang-orang bisa melahirkan ide-ide. Iya sih. Bukan orang yang tidak kemampuan. Itu dari kita pandangan itu. Iya. Mungkin sistematis saja baik yang rusak kegiatan juga ya, bukan Iya. cuman gara-gara torang penampilan yang kurang bagus. Oh, iya. Iya toh? Iya. Pengaturan kegiatan juga Iya, itu dia. dampak besar juga ya. Itu dia. Iya. Itu berdampak dan mungkin orang bisa berkaca, mungkin secara kita sebagai masyarakat yang kita lihat, Iya. atau Randi juga begitu kan Iya. bisa Randi lihat atau DP ini bagaimana di Bolmut. Iya. Makanya kalau dari kita menurut kita pandangan kalau membuat sesuatu yang berkaitan dengan kreativitas atau tentang SDM, UMKM mungkin atau dari segi pameran itu sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Biarkan orang yang bekerja. Iya. Jangan sampai begini, jangan sampai ketika kumpul musuh ini ngananin tahu. Asli sih. Itu fakta itu. Asli. Musuh ini kok ngananin tahu. Itu dia. Iya, karena bukan pada DP bidang sendiri. Iya, itu dia. Sama dengan yang kita bilang tadi, sarjana teknik, bohong. Iya, itu dia. Sarjana pertanian, bekeng-bekeng, bangunan. Itu dia. Iya juga sih. Iya. Nah, menurut Angko seni apa yang bagus kalau maksudnya orang mau pertontonkan toh, maksudnya begini. Dia kan biasa kalau ulang tahun Bolmut ada konser lah, ada kegiatan-kegiatan misalnya. Kemarin kan yang tahun kemarin kan konser. Nah, yang sebelumnya lagi festival. Nah, menurut Angko itu kegiatan seni apa? Satu Jo. Iya, kira-kira apa seni yang bisa masyarakat Bolmut terima dan orang harus mempertontonkan itu. Kalau sekedar dari segi pemuda ya yang berkarya. Kalau dari bagi kita, mohon maaf ini kita semua bilang lebih dulu. Kalau cuma sekedar dipertontonkan, kalau cuma habis begitu, kayak apa dong? Iya juga dari sih. Iya juga ya, sih. Maksudnya kalau ketika dipertonton, ya apa dah? Dipertontonkan, kemudian dievaluasi, baru dibicarakan lagi. Kira-kira DP dampak ke depan itu bagaimana? Iya. Itu lebih enak. Iya. Itu lebih enak. Nah. Kalau untuk seninya, kalau kita mau katakan itu, yang dari Bung Randi pertanyaan tadi, kayaknya kita mau jawab kayaknya bagaimana ya? Alangkah baiknya torang-torang lah yang mau jawab itu. Asli. Maksudnya? Nah, satu seni Jo, Gung. Satu seni Jo. Apa kira-kira? Musik, puisi? Kita cuma kasih kisi-kisi Jo ya? Ya. Pastinya lebih ke budaya. Lebih ke budaya. Oh, kayak Torendo kan pernah bercerita tentang ini kan apa itu? Dia masuk drama, teater atau apa itu yang orang pernah bercerita akan dia bikin di Batam. Kayaknya teater setelah itu. Teater budaya ya. Bukan teater budaya, lebih secara umum teater. Teater lah ya. Ya, Tapi, cuma lebih ke budaya sih. Iya sih. Kita juga setuju sih. Maksudnya torang juga belum ada seni yang bawa orang budaya. Kita juga suka sekali itu. Maksudnya kayak dorang pernah bikin maksudnya ketika ulang tahun Bolmut, teater budaya Bolang Hitam, teater adat Borokai Dipa, teater adat Pino Galuman. Kebetulan kan orang punya beberapa adat dan budaya tuh di Pulau Mondo Utara ini. Aspek-aspek dari segi itu. Mungkin itu setahu gue ya. Maksudnya dari segi teater mungkin ya. Kalau kita apa alasan teater yang kita jawaban yang Randi waktu tanya lalu, karena kita melihat begini, kalau teater, kalau misalnya orang mau tampilkan anak-anak, atau Randi kan bukan mohon maaf sih, Randi kan ada berkeluarga dan ini, pastinya ada baby itu, ada BA. Maksudnya
ketika orang pe anak, orang mulia, misalnya acting, pastinya kebanggaan dan itu toh. Iya sih. Jika kebanggaan orang tua khususnya, Iya. mau tampil banyak orang, dapat tepuk tangan dan lain sebagainya. Iya. Pastinya orang-orang mau orang tua mau siapapun mulia dan DP hasil maksimal, pasti orang mau bertanya, kapan lagi mau bikin begini? DP ini, kapan lagi mau ditampilkan begini? Dan itu kita rasa mau regenerasi pastinya. Iya. Yang mau begitu. Pasti mau tanya, ih rupa bagus ini dan lain sebagainya. Itu berdasarkan pandangan penilaian dari masyarakat. Iya. Pak kita balik begitu. Ya, Nah, itu dia yang sehingga kita ada nilai di situ. Kita mau bikin konsepnya begitu. Iya. Pak kita begitu. Maksudnya supaya juga kan orang tua tahu bahwa Bolmut itu ada pegiat-pegiat seni. Iya. Meregenerasi seni di Iya. Lamongan Utara ini. Nah, sama dengan waktu awal yang Randi tanya tadi kan mengenai mini show tadi yang Tompet Tamang Farid Mamon tadi bikin. Kita mau bilang orang ini secara jujurnya kita, orang ini kalah dengan Kota Mobagu, Manado, dan Gorontalo. Asli. Bolmut itu. Kalau kita mau bilang sih termasuk mau bilang ketinggalan dari segi SDM di bidang seni. Iya. Bukan kurang DP SDM, tapi orang kurang mencari tahu DP orang-orang ini yang mana. Iya. Ah. Mungkin ada juga yang berpotensi, cuman kan tidak ada wadah juga sih menurut kita ya. Makanya itu orang sebagai wadah. Iya Kalau begitu, sih, kalau mau bilang begitu. Iya sih. Nah, selalu harus pemerintah Iya. pemerintah juga ada pekerjaan lain. Iya. Ya, kalau mau bilang begitu. Nah, Gung, kalau menurut Angko ya, orang kan bercerita seni dan sebagainya tadi. Iya. Teater di Bolamondo Utara itu ada kemungkinan mau naik enggak? Ada. Ada kemungkinan mau naik ya. Dan itu pasti. Dan itu pasti. Karena kita juga kan melihat dengan torang generasi milenial sekarang tuh maksudnya. Mohon maaf juga memang banyak juga torang PAD-AD yang ketika nongkrong ya kita sering bilang juga sih ini ketika torang PAD-AD nongkrong, torang ya generasi milenial sekarang kan ya kalau bukan pasti miring HP lah, ya kan, atau pakai headset lah, kiri kanan variasi hormat gerak apa 31 ya kan mungkin tidak semua tidak mesti juga orang generalisasikan. Cuman menurut kita mungkin ada potensi juga ya untuk orang generasi milenial sekarang ini. Atau angkos dapat di SMA juga potensi seperti itu. Itu yang baru talat pakai pikiran itu ya dari NTP penjelasan ini. Iya. Kalau kita untuk game lah, toh yang orang anak-anak sekarang toh. Orang kan atau kita atau Randi mungkin pernah lihat, coba lihat sama dengan ketika ada anak-anak misalnya ada lomba Mobile Legend, mau bilang lomba game Mobile Legend. Itu kan sudah dikenal secara anak-anak muda, orang tua. Itu kan so ada DP e-sport. Bahkan di SEA Games so ada. DP ini itu. Kita rasa itu tidak jadi masalah untuk dorang. Ketika dorang mau pegang HP karena itu dorang pakai keputusan menurut Pak kita Iya, menurut kita juga enggak mesti salah juga. Iya. Mesti salah juga. Iya. Cuma memang harus ada DP waktu Iya. Nah, itu dia juga Mas. Asli sih kalau itu. Dan untuk yang kayak yang pertanyaan tadi yang DP hubungan dengan kita di sekolah mengenai game tadi, kita malahan lebih kita lihat mengenai anak ini DP potensi ke mana. Kita bisa lihat ke situ. Yang orang lihat siapa dia ini cuma bergaul bawa begini, siapa cuma bawa begini. Pastinya kita tahu DP latar belakang siapa, DP ini karena apa dan lain sebagainya. Cuma di sisi lain kita mau lihat dorang ini kayak menurut kita menurut kita apa ya kalau mau bilang firasat. Pak Guru, coba Guru ini akan kok Pak kita tarik akang Pak kita supaya mau ini. Cuma kan enak semua atau kita mau kita mau rangkum semua. Pastinya itu dia kembali ke orang dulu yang muda sekarang ini. Ketika so ada DP orang-orang so ada
ngana kamari nanti pokoknya paling dia ini ngana kamari deng ini Iya, iya. supaya orang juga ketika di misalnya kalau seandainya cuma kita mau tarik kalau kita mau tampung sama apa kita mampu. Iya, Nah, betul, tidak dong. betul. Kalau misalnya ini kita kasih pada orang supaya orang juga bisa belajar dong toh. Iya, iya. Dan tidak selamanya orang mau setelah lulus SMA itu tidak selamanya orang mau sukses, tidak selamanya kalau Iya. kalau kita sih termasuk orang yang bersyukur menurut kita dong. Iya, iya. Nah, kan tergantung orang masing-masing dang ini. Tapi kalau dari segi yang kita lihat dari segi orang seni utamanya, dari orangnya dulu sebelum ke orang. Orangnya ini so ada ini ndak, so siap ndak? Iya. Atau so ada kelompok kalau bisa dikatakan begitu Iya, ndak? betul. Orang so sediakan wadah ndak ya? Nah, itu ndak, itu Iya dia. sih. Kalau kita lebih ke arah ke situ. Tapi insya Allah generasi-generasi sekarang insya Allah bisa gue. Maksudnya bukan cuman melulu gadget ya. Bukan cuman melulu gadget dorang ya. Tetap menurut Ngana kan Angko kan di SMA toh, Iya, dulu iya. lagi. Jadi menurut Angko generasi sekarang juga ada potensi juga untuk berkarya di teater dan sebagainya. Ada. Ada sekali ya. Malahan kita di bidang acting itu malahan kita suka dong itu tampil di TV. Kita harapan untuk dorang itu. Iya, Ketika dorang serius dengan sesuatu yang dorang suka atau dorang cinta, pasti orang mau tampil ke sesuatu yang, juta orang yang mau bawa ini. Iya, betul. Satu dunia lah ya. Satu dunia. Iya, betul. Sama dengan ada kayak ini, pernah dengar Fajar Sad Boy? Iya, Yang so viral. betul. Dia sekarang sudah di FTV dia. So di FTV. Kenapa dia sampai ada di TV? Karena dia ada ruang dan orang-orang yang berpegang pada dia ini yang bisa sampai ke sana dia. Dia ada Orang ini misalnya so ada potensi, so ada apa. Sementara orang cuma tahu dia ada potensi. Baru mau pakai apa? Jadi Iya. ada pertanyaan. Betul. Orang tidak bisa kembangkan ya. Orang nggak bisa kembangkan. Sementara kalau mau lihat, kalau secara sadarnya orang Bolmut, orang sadar Bolmut ini ada anak-anak yang bisa ada nilai untuk dorang. Iya. Cuma orangnya kembali ke orang. Ya. Itu dia. Siap. Nah, Gung, sorry. Nah, Mau 1 jam ini. ya. Kita mau tanya satu kata. Jadi di Mosombia Podcast itu kita biasa bertanya. Kalau kemarin Pak Farid kita tanya, Rid, asli mana? Bintauna. Apa bahasa Bintauna? Satu kata bahasa Bintauna. Dia bilang kalau nggak salah ya, moko somboko atau apa gitu. Yang diarti gotong royong lah ya. Agung, orang mana? Kita Iya. lahir atau di mana ini? Tinggal lah. Oh, tinggal. Kita tinggal di Bolangitang. Bolangitang. Ya, Bolangitang kita. Nah, satu kata bahasa Bolangitang. Usato. Wih, apa? Basudara atau saudara. Jadi biarpun kita di sini atau tamu-tamu yang ada menonton ini, orang tetap basudara. Torang semua basudara. Orang sama Apa basudara. teh? Usato. 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 Kalau tagline Sulut, orang sama basudara. Yo, iya. Kalau Bolmut, Usato. Usato. Oh, iya. Usato. Usato. Nah, Gug, terakhir juga pesan untuk masyarakat Bolmut dengan pemuda. Masyarakat Bolmut dengan pemuda. Masyarakat Bolmut dengan pemuda. Pesan, angko pesan bebas tentang seni lah atau apa, silahkan. Kalau bagi kita untuk pesan untuk masyarakat atau tamang-tamang di sana yang seumuran mungkin atau di bawah daripada kita, menurut kita jangan pernah terpuruk di keadaan ngoni lagi hanya berpikir kayaknya sudah menyerahin, tapi bangkit karena hidup ini cuma satu kali di dunia ini. Asli sih, asli. Itu daripada kita. Kalau pemuda, khususnya pemuda. Kalau untuk pemuda sama yang kita bilang tadi, buatlah ruang untuk torang dan anak-anak muda supaya torang bisa berkelanjutan di bidang SDM, lebih khusus di bidang seni. Iya. Kita lebih ke situ. Iya, siap. Karena menurut kita juga seni itu penting untuk Bola Mongondo Utara. Iya, seni itu penting. Iya. Jadi untuk tamang-tamang yang coba nonton ini video sampai di sini, sampai di menit ini, ingat bahwa seni itu penting untuk Bola Mongondo Utara. Karena orang pe Bola Mongondo Utara ini butuh orang seperti ikon lah ya, seperti Novia Bahmitnya Bolting, iya kan? Iya. Seperti Braganya Kota Mobagu gitu. Nah, jadi Bolmut itu siapa gitu?
Siapa Agung, tahu iya, tamang-tamang yang ada menonton ini salah satu. betul. Siapa tahu yang ada nonton ini adalah salah satu ikon atau SDM terbaik Bournemouth di segi seni. Yo, Ya, atau Agung Lendeon mungkin. yang apa? Jadi ikon. Ikon. Kayaknya jadi ikon kayaknya orang lain dulu. Orang lain dulu. Oke, siap. Nah, kalau dari kita, untuk masyarakat Bola Mongondo Utara, jangan lupa seni karena seni itu penting ya. Iya. Seni itu penting. Entah ngoni seni itu main gitar, vokal, puisi, drama, aktor, acting apa segala macam yang mungkin kita ndak bisa sebutkan, ya. Torang ya, kalau mungkin ada teman-teman yang ada sementara nonton ini mau suka bikin wadah dengan torang, iya, atau kolaborasi, iya, kolaborasi dengan torang ya, torang bikin satu karya yang torang jual. Ya, torang jual. Iya, torang jual. Nah, torang jual itu bukan berarti langsung uang cash 100.000. Tidak, bukan, tidak selamanya harus berbentuk uang tidak dong. Selamanya, cuy. Tidak selamanya, pasti berbentuk karya tentunya. Iya, betul. Nah, apalagi untuk pemuda-pemuda Bola Mongondo Utara, teruslah berkarya. Jangan kejar mimpi-mimpi yang sebanyak orang pilih. Karena terlalu banyak orang di sana. Coba antri lagi orang-orang di situ. Coba antri. Betul. Kalau sama dengan penerimaan, 3.000 yang mendaftar, cuma 3 yang dapat terima. Waduh. Oke. Nah, Gung, satu lagi terakhir. Jadi caption atau tagline Mosombia Podcast itu dari Agung Pemulu ini, maksudnya ulang yang kita bilang. Mari Jokwa bercerita di kamera. Mari Jokwa, torang bercerita. Yoi. Oke guys, mungkin cukup sekian buat video kali ini. Thank you. Terima kasih Agung Lendeon. Terima kasih juga Bung Randi. Yoi guys. Yang suka kasih ruang untuk kita. Yoi. Terima kasih buat Holistic Cafe yang suka kasih kopi. Walaupun DP yang buat kopi ini tidak masuk dalam frame-nya. Tidak apa-apa, tapi dia ikhlas. Ada orang di belakang, cuy. Oh, ada orang di belakang, cuy. Dan satu lagi, Randi. Apa? Ini. Oh iya, jangan lupa dong. Ada keripik, cuy. Keripik, cuy. Sorry, tinggal sedikit. UMKM dari Bola Mongondo Utara. Asli. Desa Nunuka. Nah, kalau ada yang mau suka ini keripik, gampang. Lihat deskripsi di bawah. Iya. Langsung kontak yang punya DP keripik ini. Atau juga tamang-tamang juga yang ada UMKM juga. Siapa tahu bisa langsung hubungi Randi. Iya. Supaya orang juga bisa promosikan. Orang bikin podcast atau sponsor orang bikin kegiatan. Boleh juga. Mau makanan apapun. Apapun, Gung. Apapun. Cuma tentunya tetap harus hubungi dengan Randi Talibo. Apalagi orang mau promosikan, orang bikin podcast sendiri, Gung. Iya, podcast sendiri. Cerita tentang bagaimana DP UMKM itu. Betul sekali itu. Oke guys, mungkin cukup sekian buat video kali ini. Thank you. Lendion. Terima kasih juga Randi Talibo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.